مرحبا أهلا النوادي. Beliau pernah datang ke rumah seorang ulama yang bernama Abdullah juga, namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir datang menemui Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Mereka kaum solihin, Allah berikan mereka kelebihan masuk di rumah orang soleh. Mereka bisa tahu nih, ini tanda-tanda rumah orang soleh kelihatan jelas. Di kota Masailah, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya membangun rumah baru tinggal. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir datang ziarah. Masuk ke rumah, belum masuk ke rumah, masih di luar. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, di antara rumah yang ada di kampung ini, yang paling terang bercahaya rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ada cahaya terang. Yang lainnya tidak ada cahaya, gelap. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir masuk ke rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau mengatakan, rumahmu itu dari luar saya lihat ada cahaya paling terang dari rumah-rumah yang lainnya. Kemudian sekarang saya masuk ke rumahmu, semua ruanganmu saya lihat ada cahaya. Namun ruang tamu paling banyak cahayanya. Ruang tamunya paling banyak cahayanya. Kira-kira amalan apa sehingga engkau bisa membuat rumahmu bisa bercahaya seperti ini? Dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau mengatakan, ini rumah waktu saya baru bangun, setiap ruangan yang sudah dibangun saya khatamkan Al-Quran dalam keadaan sholat satu kali. Jadi bangun rumah, ada bangun satu ruangan, beliau sholat di situ, khatamkan Al-Quran satu kali. Setiap ruangan yang sudah dibangun saya sholat di situ sambil membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, khatam. Nah, namun di ruang tamu saya berikan khataman yang khusus. Saya khatamkan sebanyak 40 kali dalam keadaan sholat. Itu. Kata Habib Abdullah bin Habib Abdullah bin Husain bin Thohir mengatakan, oh inilah yang menyebabkan ruang tamumu lebih bercahaya dari ruang-ruang yang lainnya. Ruang tamumu lebih bercahaya dari ruang-ruang yang lainnya. Jadi Al-Quran yang kita bacakan di dalam rumah itu bisa memberikan cahaya. Ini yang menyatakan Nabi kita Muhammad SAW. Rasul yang menyatakan demikian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Rasul bersabda, nawwiru buyutakum bis solati wa qiraatil Quran. Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan solat sunnah dan membaca Al-Quran. Nabi yang bilang, ada cahayanya, cuma kita gak bisa melihat. Ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih mereka bisa lihat itu. Ada cahayanya. Nah, kita tidak mampu melihat cahayanya, tapi kita orang awam bisa merasakan aura positifnya. Beda rumah yang diisi dengan ibadah, diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan kebaikan di dalamnya, dijauhkan dari maksiat di rumah tersebut. Kita kalau masuk berasa tuh ketenangan, khusyuk. Coba ke tempat yang isinya maksiat, walaupun tidak pernah kita injak itu tempat, kita masuk kita berasa tuh energi negatif itu ada. Dan masalah seperti ini ada. Nabi ketika perang Tabuk diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah An-Nabawiyah, As-Sirah Nabawiyah, lewat di satu tempat yang dimana di situ dulu kaumnya Nabi Soleh diazab. Jadi kaumnya Nabi Soleh diazab di tempat tersebut. Sahabat dengan Rasul lewat. Nabi suruh buru-buru, ayo segera cepat-cepat, jangan lama-lama di sini. Takut bala Allah timpa kepada kita. Sebagian sahabat ini tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi. Mereka pergi ke sumur yang dulu unta Nabi Soleh sering minum di sumur itu. Diambillah air di situ, mungkin untuk buat masak, buat wudu.
Air sumur itu diambil. Mereka bawa air sumur ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Rasulullah bertanya, dari mana asal air ini? Mereka katakan, kami ambil dari sumur. Dari mana sumurnya? Sumur di sini ya Rasulullah. Kata Nabi, tumpahkan. Rasulullah SAW tumpahkan. Mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, tempat itu termasuk sumurnya itu dulu adalah tempat Allah turunkan azab kepada kaumnya Nabi Soleh. Kenapa Nabi suruh tumpahkan? Karena ada energi-energi negatif. Itu tempat pernah diturunkan bala di situ. Makanya ditumpahkan. Sama halnya tempat baik. Tempat baik.